pagi. Perkenalkan, nama saya Desi F.D. Tonga. Saya merupakan mahasiswa PPG Darjat DLD 5 tahap 4 di Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung dengan NIM 20254740731229. Hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SDN 07 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi posisi benda di kelas 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke, apa kabar anak ibu? Sehat, luar biasa. Yes. Oke, ada yang tidak sekolah hari ini? Iya, Bu. Semua sekolah? Sekolah. Sudah dicek masing-masing teman sebangkunya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Oke, yuk, ketua pimpin doa. Jalan. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Oke, nah biasakan sebelum melakukan kegiatan kita berdoa. Karena berdoa itu merupakan pengamalan dari Pancasila yang keberapa? Ada yang tahu? Ayo, Pancasila yang keberapa? Ke-1. Iya. Berdoa itu merupakan salah satu contoh pengamalan dari Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo Kak Tantri, silakan pimpin maju ke depan. Berdiri semua. Ambil sikat lagi ya, Dina. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia
tanya dulu sama kalian semua. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi apa sebelumnya? Ya, matematika. Materinya tentang apa? Ibu mau dia tunjuk tangan terus sebutkan. Ayo, Vidya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan. Iya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang ayo mengenal posisi benda. Apa, Nak? Ayo mengenal posisi benda. Anak Ibu semuanya tahu kan benda itu maksudnya apa? Tahu. Nah, di sekelilingmu banyak nggak benda, Nak? Banyak. Sekali. Di dalam kelas kita ini saja sudah banyak contohnya benda. Nah, sekarang kita mau membahas tentang posisi benda itu. Nah, sebelumnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau salah satu atau beberapa anak Ibu yang membacakan tujuan dari pembelajaran. Coba dulu Salsa bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. 1. Siswa dapat mengenali dan menyebutkan posisi benda terhadap benda lainnya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di kelas. Iya, nah itu poin yang pertama dari tujuan pembelajaran yang mau kita bahas. Yang kedua, coba dulu Ibu mau baca balian. Yuk, baca poin yang kedua, Nak. 2. Siswa dapat mengamati benda di sekitar dan menyebutkan posisinya secara lisan. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Ibu mau yang poin ketiga, baca dulu Widya. Siswa dapat menggambar benda dan menata posisinya sesuai dengan kenyataan atau instruksi guru. Iya, nah ada 3 poin, Nak, dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tadi kita dapat mengenali dan menyebutkan posisi benda itu terhadap benda lain, baik itu dia di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan maupun di kiri. Iya, oke. Yang kedua itu kita dapat mengamati benda di sekitar kita dan kita dapat menyebutkan posisinya. Macam Ibu bilang tadi kan, ada banyak benda di sekitar kita. Nah, yang ketiga, kita dapat menggambarkan benda dan menata posisinya sesuai dengan keadaan atau instruksi dari ibu gurunya. Oke, sudah? Nah, sebelumnya Ibu mau bertanyalah dulu. Masing-masing anak Ibu punya teman sebangku kan? Punya. Punya kan? Punya. Iya. Ada nggak teman di sebelah kanan dan kirimu? Ada, Bu. Tentu ada. Ya karena Ibu contohkanlah dulu. Ibu tanya, Hano, coba dulu nak, siapa temanmu yang ada di sebelah kananmu? Ada sekali. Coba dulu sebelah kanan. Rizky, Bu. Tunjuk temannya. Ada siapa yang kuat nak? Si Rizky, Bu. Iya, betul apa salah? Betul. Di sebelah kanan si Hanum ada temannya yang bernama Rizky. Oke, Hanum, itu tadi temanmu yang di sebelah kanan. Kalau temanmu yang di sebelah kiri, sama nggak? Tidak, Bu. Siapa nak? Tantri. Iya, teman si Hanum di sebelah kiri adalah si Tantri. Oke, iya. Begitu juga dengan kalian. Punya teman
posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, Ibu contohkanlah dulu, nak. Ini ada bola, Ibu. Ya kan? Ibu punya bola. Bola ini mau Ibu letakkan di bawah kursi ini. Letakkan di sini. Ya? Nah, posisi bola itu di atas atau di bawah? Di bawah apa di atas? Posisi bola yang Ibu letakkan ada di bawah kursi. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang mengenal posisi benda, kita ice breaking dulu biar tambah semangat untuk belajar. Di sana, Ibu? Yuk, semua berdiri. Ya. Silakan. Oke. Ikuti gerakan yang ada di depan ya, nak. Oke, sudah semangat? Nah, ice breaking itu tadi nak gunanya supaya kamu semangat untuk belajar. Oke, sudah? Masuk kita selanjutnya ke posisi benda. Nah, tadi nak Ibu tanya dulu. Halo kakak, perhatikan Ibu ke depan ya. Nah, tadi nak dari ice breaking kita itu tadi, kita tadi ada nggak memutar pusing kayak gini? Ada. Nah, dari situ sudah bisa kita lihat posisi. Tadi kita berputarnya ke sebelah mana? Pertama kita berputar ke sebelah kanan dan kiri. Nah, itu salah satu dari posisi. Nah, oke. Nah, masuk kita ke posisi benda. Tadi dari tujuan pembelajaran itu kan kita dapat mengetahui posisi itu dia di atas kah, di bawah kah, di kanan kah, di kiri, di depan maupun di belakang. Nah, Ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama itu posisi benda di atas. Posisi benda yang dinamakan di atas itu jika benda itu berada di atas benda lain. Cobalah dulu, ada nggak anak Ibu yang bisa mencontohkan posisi benda? Oke, Yeskiel, coba sebutkan contoh posisi benda yang ada di atas. Botol minum di atas meja. Iya, botol minum di atas Meja.
Iya, keramik di bawah meja. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut kita. Posisi benda di depan. Maksud dari posisi benda di depan itu jika ada benda di depan benda lain. Oke, di luar dari dalam kelas ini coba dulu sebentar boleh. Ayo contohnya apa Ega? Apa Ega? Ya, ayo Ega. Papan tulis di depan kami. Iya, papan tulis berada di depan Kami. di depan kalian bisa atau di depan meja. Itu salah satu posisi benda di depan benda lain. Nah, masuklah kita ke posisi benda di belakang. Ibu mau posisi benda di belakang. Benda lain berada di belakang. Benda berada di belakang benda. Ibu maulah dulu. Ibu mau mencontohkannya langsung. Coba dulu maju. Salsa, maju. Ya. Salsa, coba dulu ambil botol minum warna hijau dan warna ungu itu. Ayo nak. Coba dulu posisikan benda di belakang benda lain. Nah, botol minummu itu bisa dijadikan contoh. Ayo nak. Letakkan botol minummu yang warna apa terserah. Ayo, ke mana? Nah, berarti nak, botol warna apa yang ada di depan? Hijau. Botol warna apa di belakang? Ungu. Jadi, kayak mana? Benda apa? Botol minum berwarna ungu berada di belakang botol berwarna hijau. Iya, itulah salah satu contoh benda berada di belakang benda lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Salsa. Oke, nah itulah nak contoh-contohnya tadi. Nah, selanjutnya posisi benda di kanan. Posisi benda di kanan itu jika benda berada di kanan dari benda lain. Oke, coba kaca di sebelah kanan. Oke, kalau kamu duduknya seperti itu ya bisa. Kaca berada di sebelah kanan. Oke, yang lain coba. Apa lihat? Laptop di sebelah kanan. Di sebelah kanan apa? Nah, disebutkan kan tadi dua benda berarti dia. Benda berada di antara benda lain. Apa Ega? Jam dinding di samping saya. Iya, jam dinding berada di samping si Ega. Oke, itu. Masuk ke posisi benda di sebelah kiri. Saya Bu. Sama juga halnya benda yang berada di sebelah kiri dari benda lain. Contohnya ayo apa? Saya, Bu. Adin, coba nak contohkan. Jendela di sebelah kiri saya. Iya, jendela berada di sebelah kiri. Oke, nah itulah nak bagian-bagian dari posisi benda. Ada posisi bendanya di sebelah kanan, ada posisi bendanya di sebelah kiri, ada posisi benda di atas, ada di bawah, ada di depan maupun di belakang. Iya, oke, bagus. Nah, tadi kita sudah belajar atau membahas tentang posisi-posisi benda itu tadi. Nah, Ibu mau mencontohkanlah dulu. Nah, ini ada tas Ibu. Ya kan? Tas Ibu ini Ibu letakkan di sini. Berarti posisi tas Ibu berada di mana? Di mana? Ya, posisi tas Ibu berada di atas meja. Nah, contohkan lagi. Buku Ibu ini mau Ibu letakkan di bawah itu. Berarti posisi buku Ibu yang Ibu letakkan berada di mana? Di bawah. Di bawah? Di bawah mana? Di bawah meja. Oke, nah itu salah satu dari
Iya, di belakang si Ivana ada benda yaitu kursi dan tasnya. Oke, nah Ibu mau berpindah tempat lah dulu, mau berpindah posisi. Nah, lihat semuanya ke depan. Posisi Ibu berada di mana? Di depan siapa? Di depan? Di depan? Oke, kalau seandainya Ibu berpindah posisi ke sebelah sini, berarti Ibu berada posisi di mana? Oke, Ibu pindah lagi. Ibu pindah ke sebelah sini. Berarti Ibu posisinya di mana? Sebelah kanan. Oke, Ibu pindah lagi ke sebelah sini. Maka posisinya ada di belakang. Oke, sudah. Selanjutnya Ibu mau dari kalian ada beberapa teman maju ke depan untuk mempraktikkan bagaimana perubahan posisi benda. Oke, Ibu mau dulu, Ibu saja yang menyebutkan teman-temannya. Oke, sudah. Yuk, Tantri silakan maju. Ega, Anin, Hamdan. Ayo. Oke. Oke, sudah. Nah, keempat temanmu ini posisinya berada di mana saat ini? Berada di mana saat ini? Di depan. Nah, Ibu mau merubah posisi keempat temanmu ini. Nah, coba dulu Anin, pindah ke belakang. Yuk, ambil posisinya. Oke, Hamdan pindah ke sebelah kanan. Ingat kananmu ya, bukan kanan Ibu. Sebelah sana aja dulu. Nah. Oke, ya. Lanjut, Ega pindah ke sebelah kiri. Oke, dan Tantri di depan. Sudah nak? Kawanmu sudah berpindah posisi apa belum? Kawanmu sudah berpindah posisi apa belum? Yang tadinya keempat teman kita itu berada di mana? Di depan. Apakah sekarang mereka masih berada di depan? Tidak, mereka sudah berpindah posisi. Ibu tanyalah dulu untuk anak-anak Ibu yang duduk ini. Si Anin berada di posisi mana, nak? Berada di posisi mana, Anin? Yang semangatlah jawabnya. Di mana? Iya, itulah kan tadi kita udah ice breaking. Nah, itu si Anin. Hamdan berada di sebelah mana? Kanan. Kalau si Tantri berada di sebelah mana? Terakhir, si Ega berada di sebelah mana? Mereka udah berpindah posisi kan, nak? Nah, Ibu punya permainan lah biar lebih menyenangkan kita. Ibu mau tadi posisi-posisi temanmu ini diubah. Tunggu belum? Tunggu instruksi Ibu, ya? Udah? Ibu mau kalian berpindah posisi sesuai keinginan atau kemauan kalian. Ibu hidupkan pakai musik. Mati musiknya. Duduk, nak. Mati musiknya. Kalian stop di posisinya. Paham? Untuk temannya yang berdiri aja ya, yang duduk perhatikan temannya. Paham ya, nak? Oke. Ingat, mati musik. Stop di tempatnya. Paham? Ya? Pindah posisi.
kelompok ya. Mana guntingnya? Kenapa naik-naik sayang? Biar temannya yang menggunting, nanti laki-laki sudah saya minta. Oke, sudah, silakan digunting. Ya, silakan digunting. Ya, ingat, bekas guntingan itu adalah sampah. Maka sampahnya dibuang. Ya. Kalau sudah siap bilang ya Bu, kelompok 1 udah siap, bilang gitu ya. Nanti Bu instruksi, kan tadi Bu bilang contoh. Nanti Ibu kasih tahu baru kita lakukan. Ya, ayo, udah ada kelompoknya yang siap? Ya, udah. Nanti nak, Ibu sebutkan, letakkan posisi benda ini di antara benda ini baru lakukan. Nanti salah satu teman dari kelompoknya maju ke depan untuk presentasinya. Kelompok sudah siap. Sudah siap kelompok 2? Oke, tunggu teman kelompok yang lain. Sudah kelompok 2? Sudah mau tempel. Belum ditempel, nanti Ibu sebutkan baru. Tidak dilem. Letakkan aja posisinya nanti di kertas kosong yang Ibu kasih tadi. Nah, ini kan belum Ibu sebutkan, nanti Ibu sebutkan baru. Nah, ada penghapus. Itu apa? Ada penghapusnya kan? Nah, ya. Oke. Nah, ya cepat nak. Kelompok 2 dan kelompok 4 sudah siap. Ayo kelompok 1 dan kelompok 3 cepat nak. Ayo. Oke, sudah siap digunting kertasnya? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Nah, tadi ada kertas kosong yang Ibu kasih 1 lembar ya? Tugas Bunda, dengarkan aba-aba Ibu. Sudah? Coba dulu yang pertama, letakkan pensil itu berada di antara penghapus dan buku. Ayo, letakkan pensil itu di antara penghapus. Bapak siapa bukan? Oke, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, 1, 2. Oke, Ibu mau dulu kelompok 4 maju ke depan presentasikan hasilnya. Yuk, Ibu mau dulu. Hamdan dan Saki maju. Satu aja lah nak, satu aja. Ibu mau Hamdan aja. Bawa lah nak, bawa hasil kerja kelompoknya. Ya, bagus. Ya, dipegang gini aja. Begini kan. Nah, nanti presentasinya sebutkan namanya, terus bilang saya perwakilan dari kelompok berapa. Nah, baru jelaskanlah posisi pensil berada di ini. Ya, lihat.
berada di sebelah tadi kiri, sekarang sebelah kanannya apa ya? Pensil berada di sebelah. Iya, tadi kan sudah kita bilang pensil berada di sebelah kiri penghapus. Sekarang gantian sebelahnya, pensil berada di sebelah kanan apa? Kanan buku. Iya, pensil berada di sebelah kanan buku. Betul apa salah? Betul. Kita tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Kelihatan kelompok 4 hebat. Oke, silakan duduk kelompok 4. Lanjut, Ibu mau kelompok 2. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu mau si Anum. Ayo, Anum. Aku duduk. Enggak, santri nggak usah. Anum aja. Ya, nah diperhatikan temannya ya. Diperhatikan temannya. Nama. Perkenalkan nama saya Om. Ibu saya mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Oke, lihat ini hasil dari kerja kelompok 2. Yuk. Pensil ada di antara penghapus dan buku. Oke. Posisi pensil ada di sebelah kanan buku. Posisi pensil ada di sebelah kiri penghapus. Betul apa salah? Oke, yuk kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Jagoan kelompok 2 hebat. Oke, silakan duduk kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Ibu mau Salsa, silakan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelompoknya. Nah, yuk. Kenalkan, nama saya Salsa. Saya akan buat silik Ya. Bukan posisi bendanya. Yuk, nah. Posisi pensil berada di sebelah kanan buku. Oke. Posisi pensil berada di sebelah kiri penghapus. Oke. Betul apa salah? Betul. Oke, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Kelihatan kelompok 1 hebat. Oke, silakan duduk Salsa. Oke, silakan maju kelompok 3, kelompok terakhir. Ibu mau perwakilan Widya. Yuk, maju. Oke, yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi ya. Perkenalkan nama saya Widya Oktita. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Oke, sebutkan posisinya. Posisi pensil ada di sebelah kiri penghapus. Posisi pensil ada di sebelah kanan buku. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Betul. Oke, tepuk hebat, tepuk hebat. Kelihatan kelompok 3 hebat. Oke, tetap dulu di sini Kak Widya. Nah, itu tadi posisi yang pertama. Ibu mau nak coba kita ubah posisi bendanya yang kedua. Nah, ini tadi ibu mau coba dulu buat. Lihat ke depan, biar tahu apa yang mau ibu sebutkan. Letakkan pensil. Sudah. Letakkan pensil di bawah buku. Yuk. Udah, Bu. Siap, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Bu, siap, Bu. Oke, sudah? Udah, Bu.
berhadapan jadi berbeda. Oke, silakan duduk Kak Widya. Duduk. Oke, nah itu salah satu LKPD yang sudah kita kerjakan. Nah, sebelum Ibu bagi LKPD selanjutnya, kita ice breathing lagi lah nak. Biar semangat kamu, gerakkan badanmu ya nak. Yuk, berdiri lagi. Ayo nak, ya. Semangat, semangat. Oke, nah kita mulai ya nak. Ikuti gerakan yang di depan.
kita dapat mengenal posisi-posisi benda. Nah, berdasarkan dari berdasarkan dari soal-soal tadi dan materi yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa posisi benda menunjukkan letak suatu benda terhadap benda lain, baik itu di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan maupun di kiri. Nah, posisi ini dapat ditunjukkan dengan kata atas tadi, bawah, ya kan? Nah, kita lebih mudah menjelaskan letak benda di sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelum Ibu tutup, ada tugas yang mau Ibu kasih untuk kalian kerjakan di rumah. Oke, sudah? Nah, ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah, ya nak? Oke, sudah? Itu dikerjakan minggu depan, dikumpul. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, nah, minggu depan kita akan belajar tentang pengukuran atau satuan panjang. Oke, sudah paham ya, Nak Ibu? Paham. Sebelum kita berdoa untuk pulang, simpan semua alat-alat tulisnya.